Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang UTS sistem digital, di mana kita diinstruksikan untuk membuat skematik yang berdasarkan referensi yang ada di internet dan menerangkan atau menjelaskan apa sih yang kita sudah buat, apa yang sudah kita gambar. Baik, untuk data diri di sini nama Arwan, NIM 220401010092, prodi Teknik Informatika, kelas IT 301, dan dosen dari Dr. Ucuk Darussalam STMT. Kemudian kita masuk ke materi di mana saya mengambil water level sensor, di mana saya sempat terpikir mengenai air yang biasanya kita secara konvensional itu isi ulang ke tempat penampungan seperti yang digambar itu biasanya rawan mengalami kepenuhan, jadi over refill ya istilahnya, bahasa kerennya over refill. Jadi setelah mengalami kepenuhan, biasanya kalau kita tidak memonitor secara berkala, maka akan menyebabkan eh, banyak air yang kelebihan masuk ke dalam wadah penampungan, yang mengakibatkan air terbuang secara sia-sia, jadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kemudian itu akan mengakibatkan kelebihan eh, pemakaian air atau kelebihan pembayaran air. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita melewatkan dan memonitor dari level air ini pada saat pengisian. Mungkin biasanya itu mungkin ibu-ibu yang di rumah yang pekerjaannya tidak sangat eh, cuma satu, jadi ngurus anaknya, mempersiapkan makan, mungkin sambil mengurusin rumahnya, belum lagi isi airnya, jadi banyak yang harus dilakukan. Jadi saya terinspirasi dari situ. Nah, fungsinya ini memudahkan untuk pengecekan level air dan tujuannya itu meminimalkan risiko overrefill yang berdampak pada tagihan pemakaian air. Baik, next untuk konsep dan cara kerja dari water sensor ini. Jadi saat air mengenai sensor yang berada pada wadah pengisian, jadi sensor akan mengirimkan sinyal ke lampu indikator sesuai dengan ketinggian sensor yang terkena oleh air. Jadi di sini kita bisa lihat ada 5 sensor yang ada di layar ini yang saya tandai. Ada 5 sensor dan di angka 1 ini atau level 1 merupakan jalur ground dari arus DC 5 volt yang kita bisa lihat dari tanda ini. Itu merupakan sumber atau source daya dari instalasi ini, membutuhkan arus dan voltase 5 volt. Voltase 5 volt. Kemudian di level 2 sampai 4 ini merupakan sensor ketinggian yang dimana nanti akan saya demokan untuk pemakaiannya. Ini mengirimkan sinyal ke lampu. Jadi sensor nomor 2 ke lampu warna merah, tapi ini tidak terlihat karena kita memakai facecam ya. Jadi nanti akan lebih jelas. Yang ketiga itu akan mengirimkan ke indikator lampu warna kuning, dan yang keempat ke lampu warna hijau. Kemudian yang paling tinggi ada level nomor 5. Nah, level nomor 5 ini akan terhubung dengan buzzer, atau bahasa umumnya itu
seperti alarm ya. Jadi ketika air menyentuh di sensor nomor 5 ini, maka sensor akan menyala yang nanti misalkan sensor itu dipasang di area yang gampang untuk kita jangkau atau gampang kita dengar, akan secepatnya memberitahu orang yang ada di rumah kalau airnya itu sudah eh, penuh, sudah penuh sampai ke level nomor 5 ini. Oke, next. Baik, untuk simulasinya kita langsung tes. Kebetulan untuk simulasi ini saya memakai aplikasi mobile Android yang namanya Logic Circuit Simulator. Karena ada beberapa alasan saya memakai ini. Yang pertama, open source yang banyak kita lihat di browser-browser itu di web itu memang free, tapi misalkan pakai beberapa, mungkin di limit 5 sampai 10 item, padahal kita ingin merangkai beberapa item-item yang kita butuhkan. Jadi harus melakukan subscribe atau pembayaran untuk pemakaian aplikasinya. Ini project sistem di kita. Oke. Di sini kita lihat untuk ini ada beberapa yang saya ubah untuk sirkuitnya, tapi pada dasarnya sama. Di sini memakai level air 4 sensor, di mana saya ada modif sedikit. Untuk sensornya ini saya analogikan sebagai saklar ya, switch atau saklar, di mana pada saat disentuh ini akan mengalirkan sinyal ke lampu warna kuning. Kemudian di level air 75%, jika saklarnya atau sensornya lah di logiknya itu akan saya nyalakan saklarnya atau switchnya. Nah, lampu warna biru akan menyala. Kemudian yang level 95% yang menyala warna hijau. Kemudian level yang 100, nah ini ada saya hubungkan ke buzzer atau alarm nih yang berbunyi, dan ada lampu. Jadi yang tadi beberapa lampu itu LED, tapi ini lampu bohlam biasa. Jadi memberitahukan bahwa air ini sudah penuh, levelnya sudah penuh. Nah, di sini operator-operator yang saya pakai, sebentar. Operator-operator yang saya pakai di sini ada buffer, yaitu inputnya, input dan outputnya itu sama. Kemudian di sini ada operator not. Jadi pada saat kita memasukkan input low, dia terbaca high. Tapi kalau outputnya high, tapi kalau kita inputnya high, dia akan low. Jadi kita lihat untuk simulasi yang tadi, kita on kan. Nah ini high, yang warna merah ini high, kemudian outputnya dia low. Kalau high itu 1 berarti benarnya, kalau low itu 0. Jadi tidak ada arus yang keluar dari situ atau sinyal yang keluar. Kemudian ada beberapa modif yang saya kembali lakukan untuk ini. Di sini saya integrasikan. Jadi ketika switch atau sensor ini di on kan, itu akan men-trigger modul BCD atau ABCD ini. Ini decoder untuk memberi input ke display. Nah, display ini akan memberikan sinyal ke display untuk memberitahu bahwa level air ini ada di berapa persen. Jadi ini contoh level air 50%. Nah, ini dia yang muncul. Terlevel 50%. Kemudian jika 75%,
eh, saya analogikan ini, jadi yang prioritas di sini bahwa ketika air di dalam wadah itu di bawah setengah, kita harus melakukan pengisian. Jadi nanti kalau misalkan kepenuhan, orang-orang yang di sekitar indikator ini atau di buzzer nanti itu tahu bahwa levelnya sudah 50, kita harus melakukan pengisian. Jadi tidak terlalu sedikit baru dilakukan pengisian. Kemudian di level 100, jadi di sini saya melakukan eh, display ini, saya hanya berikan dua angka, dua trigger. Yang pertama dinilai 50, yang kedua dinilai 100 pada saat penuh dan buzzernya itu menyala. Jadi ini untuk training kemarin untuk belajar tentang decoder dari angka. Ini acuannya angka binari sebenarnya. Angka binarinya ini untuk belajar ada di bagian bawah. Nah, kemudian untuk lampu-lampunya saya sudah kombinasi sebenarnya. Saya dapat modulnya kemarin itu ternyata RGB jika dikombinasi antara satu dengan yang lain dia menghasilkan warna yang berbeda. Seperti warna G green dengan blue ini jika kita nyalakan ternyata warnanya jadi yang di bawah kita warnanya jadi seperti biru muda ya, biru muda jadinya. Baik, untuk demo saya rasa cukup untuk demonya. Jadi water level ini sebenarnya bisa kita pergunakan tapi secara konvensional. Tapi untuk yang kedepannya dan sekarang pun sudah ada yang menerapkan yang dia memakai sensor sensor sonar atau istilahnya itu ultrasonik. Jadi pada saat sensor sonar ini memancarkan ultrasonik ke air, jika pantulannya jaraknya misalkan di bawah sini, dia akan memberikan feedback bahwa jarak ke bawah dan jarak ke atas itu dibagi dua. Jadi jarak dari sensor yang paling tinggi sampai ke bawah itu dibagi dua, bahwa segitulah tingginya yang akan nanti diintegrasikan ke modul atau sirkuit ESP32 ini yang transmisinya itu menggunakan wireless atau wifi lah istilahnya, yang menghubungkan Raspberry modul ini terhubung ke desktop. Jadi sistem yang awalnya itu konvensional, sensoriknya itu sudah ke digital. Jadi bisa dipantau seberapa tinggi, seberapa banyak volumenya. Bisa dimonitor melalui dashboard desktop. Jadi ada beberapa referensi source yang saya lihat sebelum melakukan presentasi ini, karena ternyata memang IoT ini sudah banyak, apalagi di industri, baik itu di rumah tangga juga ada. Jadi untuk memudahkan pemantauan atau monitoring terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.